Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidq wal wafa. Amma ba'd, hadratal habaib al-amajid. Alhamdulillah kita kembali ada di majlis rutin mingguan kita. Ini mungkin sebagian mengira kita masih di Kalimantan kali, jadi pada nggak hadir. Dan ada tahlil juga ya? Di Batu Ampar 3. Oh iya, benar. Allah yarhamu. Hari ini nih? Iya benar. Masya Allah. Rahimallahul amwat wa hafidha al-ahya. Semoga yang udah meninggal Allah rahmati, yang masih hidup Allah jaga. Habib Salim bin Jindan itu yang fotonya, mana fotonya Habib Salim itu di sini yang ada pesona Pak, sebelah kiri pakai kacamata. Lagi acara haul beliau bilang al hauliyah laisa lil amwat innama lil ahya. Diadakannya haul yaitu tujuan utamanya ketika memperingati sosok-sosok mulia adalah untuk yang masih hidup biar bisa niru beliau-beliau semuanya. Kenapa kayak kemarin berapa hari lalu kita memperingati haul Habib Abu Bakar As-Segaf. Kemarin di Kalimantan banyak memperingati haulnya Syekh Saman Al-Madani. Kenapa disebut-sebut nama orang-orang itu setiap tahun? Karena supaya diajarkan kembali kepada umat, ini loh orang-orang saleh yang namanya dikenang. Sebab apa? Sebab kebaikannya yang dilakukan di masa hidup. Sebab cintanya sama Al-Quran yang luar biasa. Kalau zaman sekarang ada orang buka Al-Quran dibanting. Buka. Habis buka nyuruh orang lain suruh baca. Habis itu dia terjemahin dari bahasa Suryani dah. Digituin. Wow. Saya buka nih, buka. Baca. Wah, suruh orang lain yang baca. Kirain dia mau baca. Udah kelar pengen dimakan. Saya makan juga nih katanya. Al-Quran mau dimakan. Coba lihat. Udah kelar bahasa semut, kemarin ada lagi cacing. Syakidi begitu-begitu. Allahu Akbar. Itu yang diomongin kalau disuruh ulang pasti beda tuh. Coba ulangin dari awal tadi gimana? Beda. Karena memang kita juga nggak mengerti kenapa bisa sampai karena saya lihat dengar sendiri tuh. Ntar di surga bahasanya bahasa Suryani, padahal Nabi bilang ahibbul Arab li thalath. Cintalah kepada Arab karena 3 hal. Li'anni Arabi, karena saya orang Arab. Wal Quran Arabi, Al-Quran bahasa Arab. Wa kalamu ahlil jannah Arabi, omongan ahli sorga juga bahasa Arab. Tapi berapa kali kemarin saya bilang ini orang-orang yang lagi tampil, kemudian sebagian juga terlihat ada upaya untuk mengadu domba. Kita jangan benci sama yang model begitu. Kita doain. Mereka juga umatnya Rasulullah SAW. Kita diajarin sama orang-orang soleh itu kalau ada orang buruk sama kita, jangan dibalas dengan keburukan, tapi dibalas dengan doa. Doain biar mereka dapat hidayah. Karena mereka umatnya Rasulullah. Rasulullah pengen umatnya semua dapat hidayah. Pengen semua umatnya jadi baik. Bukan berantem. Karena Nabi nggak senang tuh. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguh kalian. Innamal mu'minuna ikhwah fa'aslihu baina akhawaikum. Orang beriman bersaudara. Kalau ada yang ribut damaikan. Bukan malah ikut ribut. Bukan malah ikut memanasi kondisi. Nggak begitu yang diajarkan. Terus apalagi misalnya Nabi sebelum wafat beliau bilang la tarji'u ba'di kuffara. Nanti kalau saya udah nggak ada jangan kembali kepada kekufuran ya. Apa itu? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Yaitu sebagian dari kalian menghantam sebagian yang lain, menghina, menindas, memukul, mencaci. Nah, ini nggak pernah diajarin sama Nabi, nggak pernah. Jadi kita berharap jangan sampai terjadi keributan, sebab
Kemarin banyak banget di Banjar tuh, karena pecinta Al-Ba'alawi begitu banyak di sana. Tapi saya selalu bilang sama mereka, nggak usah kita ikut campur, nggak usah kita ikut memanasi kondisi. Saya cukup, misalnya satu aja jawaban saya kemarin tuh, Nabi bilang, mal'unun man intasaba ila ghairi abih. Terkutuk, terlaknat orang yang menisbatkan dirinya kepada orang tua yang bukan orang tuanya. Ada orang mulia nih, terus saya ngaku-ngaku, ini saya cucunya ini, saya keturunannya ini. Itu kata Nabi yang begitu mal'un, terkutuk, terlaknat. Artinya kalau seandainya ini keluarga besar ini menisbatkan diri mereka kepada selain ayahnya, maka mereka ini terkutuk, mereka ini terlaknat. Terus nggak habis pikir, ada keluarga terkutuk, terlaknat, tapi selama 1000 tahun lebih melahirkan ulama yang kaliber dunia. Silahkan antum pergi ke Al-Azhar Mesir, tanya di Mesir sana, Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus, yang dimuliakan oleh ahlu Mesir. Silahkan tanya di banyak pelosok negeri dunia, di Afrika sekalipun, Al bin Smith sangat banyak di sana. Jadi satu hal yang sebenarnya nggak perlu direspon, tapi buat saya sendiri, ini saya anggap sebagai bentuk bahan introspeksi. Nggak mungkin, kan ada orang bilang, wah kalau Habib ngaku-ngaku katanya bakal masuk surga. Nggak mungkin, nggak ada yang bilang begitu. Karena wa anna laisa lil insani illa masa'a. Tidaklah seorang manusia mendapatkan kecuali apa yang dia kerjakan selama dia hidup. Kerjain baik apa enggak? Apa kerjain yang dosa-dosa aja, yang maksiat-maksiat aja, silahkan. Dapatnya yang begitu berarti. Nabi tegas ngomong, i'mali ya Fatimah. Beramal kamu sama wahai Fatimah. Fa inni la ughni anki amamallahi syai'an. Karena saya nggak bisa nolong apa-apa buat kamu nanti. Ya kamu amalnya kayak gimana, ya itu yang nanti akan ditimbang oleh Allah. Nabi bilang sama Bani Hashim, wahai keluargaku, la ya'tin nasu bi a'malihim wa ta'tuna antum bi ansabikum. Jangan nanti di hari kiamat orang datang kepada saya bawa amal, kalian datang bawa nasab. Nggak kepake itu, nggak kepake, nggak laku. Datang bawa amal, datang bawa ibadah, datang bawa rasa takut kepada Allah. Al-Imam Ja'far As-Sadiq bilang, saya sebagai muslim, sebagai mukmin, status saya sebagai muslim itu lebih saya cintai daripada status saya sebagai keturunannya Ali bin Abi Thalib dan Muhammad bin Abdullah. Status saya sebagai muslim dan mukmin itu lebih saya sukain. Kenapa? Karena keturunan yang mulia ini menjadi tanggung jawab buat saya. Adapun saya sebagai muslim dan mukmin adalah kewajiban saya kepada Allah. Saya lebih suka status saya sebagai muslim dan sebagai mukmin. Jadi kalau seandainya ada orang yang keturunan baik ini, tapi sama aja sama orang lain, buat apa terus jadi keturunan yang baik? Apalagi lebih buruk. Sama aja kita pertanyakan, itu keturunan yang baik, kenapa sama yang lain? Itu sama, apalagi lebih buruk, apalagi kata-katanya tidak sopan, apalagi perbuatannya tidak baik, apalagi kegiatan sehari-harinya ikutin syaitan dan iblis. Nah, ini tidak bisa dibenarkan, na'udzubillah min dzalik, kita nggak mau yang begitu. Maka kita harus sama-sama, yuk udah masing-masing kita perbaiki diri kita. Ini tahun baru nih, tahun baru Hijriah. Sekarang tahun berapa tadi? 1400 berapa? 46 ya. Kemarin ada berita katanya hilalnya belum kelihatan. Nah, teman-teman di Nahdlatul Ulama mereka juga ru'yatul hilal nggak ngelihat. Kalau pemerintah udah menetapkan bahwa kemarin itu memang 1 Muharram. Jadi ada yang udah minum susu, ada yang udah pawar oboy, ya, baca doa akhir tahun. Ternyata sore ini baca lagi nanti. Nggak apa-apa, doa makin banyak makin bagus. Minum susu makin banyak makin sehat.
Ya, terus apa lagi? Ada yang banyak menyerang terhadap kegiatan minum susu ini, ada yang bilang, wah dasar hadis palsu, pelaku bid'ah. Hadis palsu dari mana? Nggak ada hadisnya. Kita minum susu bukan berdasarkan hadis. Nggak ada hadisnya, itu nggak ada. Terus gimana ceritanya ini mau dijadikan sebagai perbuatan bid'ah. Sedangkan kita tidak mengatakan ini adalah amal yang berdasarkan hadis, tidak ada. Nah, ini namanya tradisi tafaulan. Tradisi nggak perlu ada dalil. If'al ma syi'ta ma lam tukhalifis syara'. Lakukan apa yang kamu mau selama perilakumu itu tidak melanggar syariat. Minum susu, mau awal tahun ke akhir tahun, tengah tahun, pagi, siang, sore, malam, emang nggak boleh? Boleh. Tapi tadi tafaulan kayak misalnya kita kasih nama PT kita Sumber Barokah misalnya. Itu tafaulan, biar rezekinya menjadi sumber barokah. Nggak perlu ditanya, mana dalilnya ente kasih nama sumber barokah. Ya, doa mengharap supaya barokah. Minum susu, Allahumma, doanya kata Abu Yal Maliki, Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu. Ya Allah, berkahilah tahun ini ya, dan tambahlah kebaikan demi kebaikan. Susu itu kan putih bersih. Harapannya sepanjang tahun amal kita putih dan bersih. Hidup kita putih dan suci. Ya, kita punya rezeki bersih dari syubhat, bersih dari yang haram. Kita punya amal ibadah baik semuanya, itu tafaulan namanya. Terus tafaulan dan satu hal yang sangat baik. Dan kita baca sedikit di lanjutan pembahasan yang biasa kita baca, yaitu kitab Al-Manhajus Sawi. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum. Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan, diharuskan bagi seorang yang mencoba berjalan di jalan yang benar untuk terus menggali faedah-faedah, manfaat-manfaat yang datang dari manapun dan dari siapapun. Al-hikmatu dhalatul mu'min. Hikmah itu boleh kita cari dari siapa saja. Ada buku bagus yang penulis dari Eropa, Kristen, bukunya tentang keilmuan, tentang pengalaman hidup yang banyak memberikan pelajaran. Boleh nggak kita baca? Boleh. Boleh. Bahkan banyak dari para salaf itu mengambil pelajaran dari hewan-hewan. Dari hewan. Pokoknya al-hikmah dhalatul mu'min. Kita sering dengar ada ungkapan unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dibicarakan baik, ambil. Tapi kalau yang bicara misalnya penceramah, dai, tapi isinya nggak baik, jangan diambil. Artinya yang dilihat adalah isi pembicaraannya. Yang dilihat adalah manfaat yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikannya. Baik dari orang alim atau orang biasa saja. Karena banyak sekali akhlak-akhlak yang kita bisa lihat itu ada di orang-orang yang sederhana. Kita lihat, bicara tentang bersyukur. Wah, kalau kita datang ke daerah-daerah di pedalaman, mereka dengan kerja di sawah, habis gitu siang lagi capek makan, bawain rentengan sama bininya, makan nasi, sama tempe, sama sambal, sama telur ceplok, lahap banget, makannya sambil senyum, menikmati, baca doa, habis itu minum teh, menikmati betul. Nah, itu akhlak yang baik. Kita dapat mengambilnya dari orang-orang yang sederhana seperti itu. Nah, kemudian melanjutkan di paragraf berikutnya juga kata Habib Ahmad bin Zain, kita harus punya yang namanya pemahaman yang baik. Tadi guru kita Ustadz Marjaya cerita tentang bahwasanya kita ini na'ishu fi bidayat as-sana al-hijriyah wa nahmilu dzikrayat al-hijrah an-nabawiyah asy-syarifah. Kita hidup sekarang nih hari ini akhir tahun, awal tahun, akhir tahun 1445, awal tahun 1446,
maka kita mengenang juga tentang hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hunaka al-wafa, ada yang namanya kesetiaan. Tadi Ustaz Marjaya bilang, taraku amwalahum. Mereka tinggalkan harta mereka, rumah, toko, duit. Mereka tinggalkan bahkan keluarga mereka. Ada yang anak sama bapak, si anak ikut Nabi Muhammad ke Madinah, si bapak netap di Mekah karena nggak mau ikut Nabi. Akhirnya di peperangan ketemu, berhadapan. Ini kan satu ujian yang berat. Tapi ada wafa, ada kesetiaan. Kesetiaan dari para sahabat yang ikut menemani Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Kita juga belajar tentang yang namanya pengorbanan. Jadi waktu Nabi mau hijrah bersama Al-Khalifah Abu Bakar, itu Nabi bilang sama sepupunya Abul Hasan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya Ali, ini saya mau hijrah nih, mau jalan. Ini mereka mengawasi terus kondisi rumah saya. Mereka melihat apakah di kasur saya ini ada orang apa enggak. Dan kalau memang mereka lihat ada, maka mereka merasa bahwa oke, Muhammad enggak kemana-mana. Tapi memang saya dengar juga ada upaya nanti saya mau dibunuh. Nah sekarang saya mau jalan. Kamu tidur di sini ya. Maka Sayyidina Ali sebagai umatnya Nabi yang taat hanya bisa mengatakan sam'an wa ta'atan ya Rasulullah. Siap, baik ya Rasulullah. Tapi saya ada satu pertanyaan nih. Oh silakan mau nanya apa? Kalau saya tidur sini, ya, bukan nanya begini. Kalau saya tidur sini, saya selamat apa kagak? Enggak begitu. Kalau saya tidur sini, Baginda kira-kira selamat apa enggak? Enggak apa-apa saya dah. Yang penting saya jadi korban enggak apa-apa. Yang penting Baginda selamat. Kata Nabi, oh iya saya selamat. Baik kalau gitu saya akan tidur di sini. Tidur di situ, berkorban. Pengorbanan itu berlanjut. Di peperangan demi peperangan. Kita mendengar di perang Badar. Perang Badar itu ada siapa? Ada sepupunya Nabi. Namanya Ubaidah ibn al-Harith ibn Abdul Muttalib. Berkorban juga. Waktu Nabi perang Badar itu, Badar al-Kubra, sebelum terjadi peperangan semuanya maju, perang berkecamuk, ada terjadi mubarazah dulu, 1 lawan 1. Dari Islam 3 orang, dari kafir Quraisy 3 orang. Dan hebatnya Nabi, pada saat menunjuk 3 orang dari perwakilan Islam, semuanya dari keluarganya. Sehingga nggak ada orang yang bilang, keluarganya nggak disuruh maju nih, orang lain disuruh. Nggak ada. Nabi justru mengedepankan keluarganya dulu. Maju 3 orang hebat dari Bani Hashim, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Sayyidina Ubaidah ibn al-Harith bin Abdul Muttalib. 2 sepupu, 1 paman. Maju, kata Nabi. Ayo, mubarazah. Sayyidina Hamzah kita tahu, jagoan. Bentaran, kalah tuh orang. Sayyidina Ali, jagoan, kalah tuh orang. Sayyidina Ubaidah juga sama. Musuhnya juga pengalaman rupanya. Sehingga Sayyidina Ubaidah berhasil membunuh, tapi kena tusuk juga. Kena tusuk. Dan tidak lama setelah terluka, kalau yang saya pernah dengar itu, kemudian Nabi datengin, dengan kondisi di akhir-akhir nafasnya, Sayyidina Ubaidah mengatakan, awafaitu ya Rasulullah, saya udah jadi orang yang setia menemani perjuanganmu belum wahai Rasulullah? Qala wafaita ya Ubaidah, kau setia wahai Ubaidah. Dan gak lama dari situ meninggal. Perang Uhud juga begitu, berkecamuk. Sampai akhirnya Sayyidina Hamzah harus menjadi korban. Dilempar oleh tombak dari kejauhan oleh Wahsy. Bahkan dibelek dadanya. Begitu, pengorbanan. Belum lagi kita mendengar dari yang lain-lain. Pengorbanan dari kalangan muhajirin dan ansor sangat-sangat banyak. Gak bisa kita hitung berapa jumlahnya. Para sahabat Nabi yang
berguguran sebagai syuhada. Perjuangan itu berlanjut. Ya, setelah Nabi wafat, 40 tahun setelah itu, cucunya Sayyidina Hasan, jadi ada kebiasaan baik di Banjar, itu kalau subuh, ada doa di Banjarmasin tuh. Allahumma bihaqqil Hasani wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi. Jadi mintanya sama Allah, ya Allah demi kemuliaan Al-Hasan dan saudaranya dan kakeknya dan ayahnya dan ibunya dan anak keturunannya. Jadi kalau doa mintanya tawasulnya begitu. Allahumma bihaqqil Hasani wa akhihi wa jaddihi wa abihi wa ummihi wa banihi. Baru doa. Itu tawasul yang luar biasa. 40 tahun setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Hasan waktu Rasulullah wafat umur 7. 40 tahun setelahnya di umur 47 juga akhirnya harus menjadi korban. Dengan perjuangan yang begitu hebat, diracun sampai akhirnya meninggal dunia. 50 tahun setelah Rasulullah wafat, juga sama, adiknya Sayyidina Hasan. Juga begitu, bersama 18 keluarganya dibantai. Bersama puluhan para sahabatnya dibunuh, dihabisi nyawanya. Perjuangan. Karena mereka yakin bahwa al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam yang harus dijunjung tinggi. Kita harus berjuang, nyawa sekalipun kita korbankan demi Islam. Nah itu namanya memahami dengan baik. Kalau kata Habib Ahmad bin Zain tadi, ya al-fahmu li ahlihi ni'matun azimah. Kalau kita punya faham yang benar, itu kenikmatan yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Punya pemahaman, oh begini ternyata para keluarga Nabi itu, para sahabat Nabi itu berjuang demi Islam. Mereka siap berkorban demi Islam. Mereka siap berkorban demi Rasulullah. Mereka siap berkorban demi Allah. Dan itu yang membuat nama mereka semua sampai saat ini menjadi harum dan dikenang sampai sepanjang zaman. Bahkan Al-Quran pun mengenang orang-orang mulia tersebut. Maka kita memperingati awal tahun ini, yuk kita bawa semangat yang baru. Kita bawa pemahaman yang baik. Kita mulai taruh tujuan-tujuan yang insya Allah kita bisa capai di tahun ini. Gak boleh sama. Gak boleh sama. Siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin, maka dia beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsih fahuwa maghbun. Kalau yang hari ini sama aja sama kemarin, maka dia merugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsih fahuwa mal'un. Siapa yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, maka dia orang yang terkutuk. Maka kita pengen supaya tahun 1446 ini harus jadi tahun yang lebih baik daripada tahun sebelumnya. Harus menjadi tahun yang lebih penuh dengan kebaikan. Salat kita kudu makin khusyuk lagi. Bacaan Quran kita harus makin rajin lagi. Kita punya ibadah harus lebih afdal lagi. Akhlak kita harus lebih kita jaga dan mulia lagi. Itu semua kita harus canangkan dari sekarang. Doa minta sama Allah biar diberikan taufik agar tahun yang akan datang bisa lebih baik lagi dari tahun sebelumnya. Seraya kita juga meminta kepada Allah, ya Allah kalau memang di negeri ini, Indonesia ini khususnya nih, ada yang niatnya jahat, mau merusak persatuan dan kesatuan, baik dari pejabatnya, dari masyarakatnya, kita minta niat jahat tersebut digagalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya baik, ya pengen bermanfaat buat bangsa dan negara, pengen memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, kita minta agar dimudahkan jalannya untuk bisa melakukan hal-hal kebaikan tersebut. Tidak lupa juga saudara-saudara kita di Palestina, jangan dilupain, doain terus. Doain terus, jangan sampai lupa. Jangan kendor, boikotnya jangan kendor. Saya khutbah Jumat, kemana-mana masih ada tuh masjid yang belinya aqua. Pasti saya bilangin, kalau bisa jangan. Banyak air yang lain. Ini kan sama aja nyumbang sama Israel. Gimana kita kalau menyumbang pada Israel, gimana kita di masjid kita aja nyumbang buat Israel. Jangan.
Harus tegas urusan begini. Harus tegas. Gak boleh kendor. Ini udah lama nih kita gak nyobain Starbucks, yuk. Mumpung di Condet ada Starbucks, kita minum yuk. Jangan. McDonald di sini, aduh biarin deh, biarin. Kita pengen supaya umat terbuka matanya. Terbuka. Daripada tuh duit ente beliin begitu, emang nggak ada tuh pilihan kopi yang lain. Kopi di Hanggar enak depan nih, promosi. Kopi di Hanggar enak, mau cari ayam banyak. Oh minumnya Starling kopinya, Starbucks keliling, pakai sepeda, ya kan, pakai gelas plastik di belakang tuh taruh air panas, enak tuh. Udah nguntungin dia, udah murah, udah gitu rasanya juga enak dan manfaat. Beli Starling. Nabi bilang akhzul halal, tarkul haram. Ambil yang halal, buang yang haram. Begitu. Baik. InsyaAllah mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita yang masih ada susunya, ntar minum lagi ya. Biniat tafa'ulan, dan doanya Allah membarik lana fihi wa zidna minh. InsyaAllah sepanjang tahun kita putih, rezeki kita bersih dari syubhat, hidup kita bersih dari maksiat, dan insyaallah selalu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.